Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kita tidak bisa menciptakan ulang alam, tapi kita bisa merubah perilaku kita untuk menyelamatkan lingkungan. Sampah merupakan masalah signifikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Masyarakat seharusnya sadar akan masalah sampah yang ada saat ini. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang susah terurai. Dengan masa terurai yaitu 400 tahun, hampir sama dengan masa hidup New Greenland yaitu 250 hingga 500 tahun. Sampah plastik merupakan dampak negatif yang dapat diubah menjadi dampak positif dengan membuat produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kota Yogyakarta, kota pelajar dengan beribu pendatang, pada tahun 2022 menyetorkan sampah ke tempat pembuangan akhir Piungan dengan total 300 ton per harinya. Hal ini menyebabkan Wali Kota Yogyakarta menyebarkan surat edaran tentang gerakan Zero Sampah Anorganik yang menyebabkan masyarakat diminta untuk mengolah sampah tersebut melalui bank sampah. Plastik memiliki banyak tipe, salah satunya tipe HDPE, High Density Polyethylene, yang memiliki sifat kuat, keras, elastik, tahan terhadap suhu tinggi, tahan air, tidak berbau, dan mudah didaur ulang. Melihat perkembangan industri yang ada saat ini, konsumsi masyarakat kekuatan menjadi hal utama dan support terbesar ditentukan dari materialnya. Material yang bagus diimbangi dengan harganya yang mahal. Maka dari itu, kami membuat inovasi memanfaatkan plastik HDPE menjadi produk bata Lego Gampi di daerah Gunung Kidul. Menurut Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rata-rata dikelola oleh perusahaan pertambangan dengan total luas tambang yaitu kurang lebih 16 hektar yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen dan cat. Hal itu mendorong kita untuk memanfaatkan Gampi sebagai salah satu campuran dalam pembuatan bata Lego. Dari permasalahan yang ada, kami di Karpoliteknik Institut Teknologi Nasional Yogyakarta melalui program kreativitas mahasiswa bidang riset eksakta dengan bangga mempersembahkan pemanfaatan limbah plastik high density polyethylene dengan campuran kalsium karbonat pada gamping dalam pembuatan bata Lego. Dengan saya, Siva Putri Ananta selaku Ketua DIM dan anggota tim saya, Sabrina Putri, Dedi Kurniawan, Adana Ivan, dan Sana Oktaviani di bawah bimbingan Ibu Lili Zulaika STAB. Adapun tujuan dari riset kami ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui kuantitas dan daya serap air bata Lego plastik HDPE, dan yang kedua, untuk mengetahui perbandingan nilai ekonomis antara bata plastik Lego HDPE dengan bata konvensional. Selanjutnya ada manfaat dari riset kami, yaitu dapat memberikan solusi alternatif dalam pemakaian bahan bangunan dari limbah plastik yang lebih ekonomis, serta memberikan hasil produk bata Lego HDPE dengan kualitas yang baik. Adapun target luaran yang ingin kami capai, diantaranya adalah laporan kemajuan, di mana sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan, dan ada laporan akhir yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian. Selanjutnya ada artikel ilmiah yang digunakan untuk menyebarkan hasil riset kami, ada sosial media yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan dari awal hingga mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya ada produk dari bata Lego itu sendiri yang disusun kurang lebih dengan susunan 1,1 meter. Dan ada lagi di mana kita akan mendaftarkan desain dari industri bata Lego kami dan desain industri campuran atau komposisi yang kami pakai. Dalam waktu dan pelaksanaan riset kami dilaksanakan selama 5 bulan, di mana pengolahan dan pengumpulan sampah bertempat di Guosari Training Center daerah Bantul, dan untuk pengujian sampelnya kami bertempat di Laboratorium Bahan Struktur Institut Teknologi Nasional di Jakarta. Adapun bahan dan alat yang kami pakai, yang pastinya adalah plastik HDPE, kalsium karbonat, dexlite, cetakan, ember, dan sekop. Setelah kami melakukan perencanaan penelitian, kami memperoleh 6 variasi seperti tertera dalam layar. Dengan masing-masing variasi terdapat 3 benda uji yang berbentuk silinder, di mana berdiameter 30 x 15 cm. Setelah ke-6 variasi tersebut diuji kuantitas dan daya serap airnya. Dan untuk pengujian kuantitas itu menggunakan alat uji kuantitas di Laboratorium Bahan Struktur ITNJ, dan di mana itu melakukan pembebanan sampai benda uji itu hancur. Untuk
pengujian daya serap air itu digunakan untuk mengetahui kemampuan baterai 12 HDPE dalam menyerap air, di mana caranya merendam benda uji selama 24 jam. Dan penentuan daya serap air itu diperoleh dari hasil pengukuran massa kering dan massa basah benda menggunakan timbangan analog. Dari analisis itu akan mendapatkan nilai dari hasil kuat tekan dan daya serap air, di mana dari hal itu kita akan mendapatkan hubungan antara kuat tekan dan daya serap air antara baterai 12 HDPE dengan campuran kalsium karbonat. Hasil riset yang kami inginkan yaitu baterai 12 HDPE yang memiliki kuat tekan dan daya serap air sesuai dengan SNI 030349 tahun 1989, yaitu yang memiliki minimal 100 kg per cm3 atau 9,81 megapascal, dan untuk penyerapan air sendiri yaitu maksimal 28%. Dan untuk desain baterai yang kami inginkan yaitu saling mengunci dan kokoh saat penyusunan, sehingga nanti tidak akan digunakannya spesi dalam penyusunannya. Hal itu menjadikan pengurangan nilai ekonomis dalam pembangunan karena adanya pengurangan volume bahan bangunan yang digunakan. Hasil yang dicapai pada penelitian program kami dalam pembuatan baterai Go dengan memanfaatkan limbah plastik HDPE dengan campuran kalsium karbonat pada gamping sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan timeline yang terjadwal. Adapun beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, diantaranya koordinasi dengan pihak laboratorium pengolahan sampah pada tanggal 18 Juni 2023, dilanjut dengan survei sampah HDPE pada tanggal 10 Juli 2023, kemudian survei damping di daerah Gunung Kidul pada tanggal 11 Juli 2023, dilanjut dengan koordinasi dengan pihak tambang gamping di Gunung Kidul pada tanggal 11 Juli 2023, dilanjut dengan pembuatan mock-up cetakan custom baterai Go pada tanggal 25 Juli 2023, kemudian pembelian gamping di PT Suki Alaman Nugraha Gunung Kidul pada tanggal 28 Juli 2023, dilanjut dengan pengujian material tahap pertama pada tanggal 30 Juli 2023, kemudian pembuatan mock-up baterai Go pada tanggal 1 Agustus 2023, dan yang terakhir konsultasi dengan bengkel rekayasa untuk pembuatan cetakan custom pada tanggal 2 Agustus 2023. Selain itu, adapun target ketercapaian keluaran kami yang sudah terlaksana. Yang pertama, konsultasi dengan pihak pengolahan sampah Buasari Clearing Center terlaksana 75%. Selanjutnya, konsultasi dengan pihak perusahaan tambang gamping di Gunung Kidul terlaksana 100%. Dilanjut dengan survei alat dan bahan terlaksana 100%. Kemudian penyiapan alat dan bahan terlaksana 85%. Kemudian pemesanan cetakan custom terlaksana 60%. Dilanjut dengan uji material terlaksana 100%. Kemudian pembuatan sampel untuk pengujian terlaksana 10%. Dilanjut dengan penentuan komposisi presentasi campuran yang efisien terlaksana 50%. Dan juga analisis perbandingan harga dan juga pembuatan laporan kemajuan terlaksana 75%. Hingga saat ini, pencapaian target keluaran kami mencapai 36%. Dari kegiatan penelitian yang sudah kami laksanakan, mendapatkan potensi hasil yang bermanfaat, diantaranya yang pertama itu bagi lingkungan, mengurangi penumpukan sampah yang semakin banyak. Yang kedua itu bagi masyarakat, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya pemanfaatan limbah plastik dan juga potensi alam yang dapat dimanfaatkan dan dibikin inovasi dari sampah plastik tersebut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu bagi pemerintah, meningkatkan daya saing ekonomi dengan daur ulang, dengan potensi daur ulang, dan meningkatkan keberlangsungan sumber daya alam serta membantu pemerintah dalam mengurangi beban pengurangan pada infrastruktur limbah. Ada pun tahap berikutnya, di mana kami akan melakukan pengujian material tahap kedua, di mana kami mencampurkan kedua bahan dengan presentasi riset yang sudah kami dari hasil pengujian sebelumnya. Kemudian ada pemesanan cetakan custom baterai Go, yang dimana kami telah mendesain dan telah pastikan kepada pihak terkait. Kemudian ada pembuatan sampel untuk pengujian daya serap dan kuat tekan, di mana untuk mengetahui daya serap dan kuat tekan tersebut. Dengan penuh harap kita lanjutkan perjalanan ilmu dan pengetahuan menjadi kompas dan arahan. Tetap semangat, pantang menyerah menghadapi tantangan menuju masa depan penuh kejayaan dan kebahagiaan. Sekian dari tim Karbolitego, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Karbolitego, let's go!